Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Diketahui 5 segitiga peraturan. Nah, di situ 5 segitiga peraturannya T, A, B, C, D. Dengan ini kita gambar terlebih dahulu untuk 5 segitiga peraturan. Nah, di sini ada T, A, B, C, D dengan A, B, B, C 5/2 karena ini peraturan berarti alasnya adalah berbentuk persegi ya. Jadi di sini dengan panjangnya AB ini 5/2 berarti otomatis BC, CD, AC juga 5/2. Dimana TA-nya ini yang miring di sini adalah 13. Kita disuruh menghitung jarak A ke garis TC. Jadi yang di A ke garis TC. Lagi-lagi sama, di sini ada TAC ya. Nah, ketika saya gambarkan hasilnya seperti ini. Ini T, A, C. Asalnya di sini kita cek dulu masing-masingnya. Untuk TA ini adalah 13, TC juga 13 karena ini peraturan. Sedangkan AC di sini merupakan diagonal bidang. Nah, di sini saya tulis AC diagonal bidang dari persegi ABCD, yaitu rusuk dikalikan dengan angka 2. Berarti 5 kali 2 yaitu 10. Jadi nilai AC di sini adalah 10. Nah, apa yang akan kita cari yaitu jarak A ke titik C. Nah, di sini jarak A ke titik C, saya misalkan di sini. Nah, kita misalkan di sini adalah hurufnya X. Kita belum tahu. Jadi yang akan kita cari adalah AX. Tapi kita ini belum tahu apa yang harus kita lakukan. Karena di sini 13, 10 dan di sini adalah X. Jadi sudut pandangnya bukan dari sini ya. Sudut pandangnya adalah AC ke T, di mana ini 13, 10, 13 dan merupakan, kalau misalkan kita lihat dari AX di sini, AT dan AC bukan merupakan segitiga sama kaki untuk sudut pandang di X ya. Akhirnya kita bisa menggunakan alternatif lain yang saya tuliskan di sini, yaitu dengan pendekatan luas. Kita tahu bahwa luas segitiga itu dapat diperoleh dari setengah ini ya. Luas segitiga adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Jadi untuk sudut pandang yang pertama kita akan menggunakan segitiga ACT ya. Untuk segitiga TAC ya. Terus segitiga TAC, di mana TAC di mana alasnya adalah AC, kita dapat memperoleh TAC ini luasnya. Luas segitiga TAC ini yaitu setengah kali alasnya adalah ini. AC dikalikan dengan tingginya yaitu yang di sini. Nah, kita misalkan di sini huruf lain yaitu S. Jadi dikalikan TS. Kemudian kita dapat menyamakan karena untuk segitiga TAC akan sama dengan segitiga ACT, semuanya luasnya sama. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang di mana TC ini alas, kita dapat memperoleh luas segitiga, misalkan segitiga ACT ya. Luasnya adalah setengah dikalikan alasnya yaitu TC dikalikan tingginya yaitu AX. Ini yang akan kita cari. Nah, kita lanjut, kita samakan. Nah, di sini luas TAC akan sama dengan luas ACT. Kita tulis dulu. Luas TAC akan sama nilainya dengan luas ACT. Akan kita samakan. Berarti di sini setengah kali AC dikali TS akan sama dengan setengah dikalikan berapa tadi, TC dikalikan AX. Kita cari dulu nilai-nilai yang belum ada. Di sini AC sudah 10, berarti kita cari nilai TS lewat mana? Bisa lewat segitiga siku-siku karena ini siku-siku ya. Jadi di sini kita bisa memperolehnya karena di sini siku-siku sama kaki, berarti ketika ini terbagi depan ini menjadi panjang yang sama. Jadi di sini 5, ini A, ini S, ini T.
dan AT sendiri 13, otomatis TS kalau segitiga sudut triple Pitagoras itu kan ada 5, 13, berarti TS otomatis 12. Kita isikan di sini, berarti setengah kali AC-nya sendiri adalah 10, TS-nya adalah 12, sama dengan setengah dikalikan dengan TC-nya adalah 13 dikali AX. Ini bisa kita coret ya, karena sama nilainya. Ini 120 dan ini 13 AX. Jadi AX diperoleh dari 120 dibagi 13. Nah, sudah terpenuhi karena kita mencari AX. Jadi jarak titik A ke TC atau AX sendiri adalah 120 per 13. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui 5 segitiga 6 beraturan T, A, B, C, D, E, F dengan panjang rusuknya AB dan sebagainya ya. Langkah pertama kita gambarkan dulu segitiga 5 segi 6 beraturan. Jadi kita membuat alasnya dulu, kurang lebih seperti ini dengan tingginya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, cukup jelek ya. Ini ada A, B, C, D, E, F. Nah, ini T dengan panjang rusuknya AB ini 10 dan AT 13. Jadi yang miring ke atas ini 13. Kemudian karena ini 5 segi 6 beraturan, otomatis misalkan di sini adalah titik potong keseluruhan yaitu titik O. Ini AO. Nah, ini ya saya garis seperti ini. A, B, B, C, C, D, AO, BO, CO semuanya bernilai 10. Kita disuruh menentukan titik B ke rusuk TE. Nah, lagi-lagi ini ada B, TB, TEB. Jadi ketika saya gambarkan akan menghasilkan seperti ini. Ini T, ini B, ini pertengahan tadi yaitu O, dan sini E. Kita disuruh mencari jarak B ke TE. Jadi kurang lebih seperti ini. Hampir sama dengan soal nomor 4 di mana TB ini 13, TE juga 13 ya, karena peraturan. Kemudian BE sendiri kita tahu bahwa kalau misalkan BO 10 berarti BE adalah 20. Ini 10, ini 10. Karena hampir sama dengan nomor 4, kita bisa menggunakan pendekatan luas. Pendekatan luas apa? Dimana BE menjadi alas, misalkan ini X ya, dan TE-nya ini juga menjadi alas. Jadi yang pertama, luas TBE akan sama nilainya dengan luas BET. Nah, luas TBE ini yaitu setengah dikali, kita perlu mencari nilai TO juga ya, setengah dikali BE, di mana BE-nya menjadi alas dengan TO. TO-nya adalah tinggi. Kemudian ketika yang menjadi alas adalah TE atau IT, jadi setengah kali ET kita kalikan tingginya adalah BX. Nah, yang kita cari adalah BX-nya di sini. Panjang dari BX atau jarak B ke garis BE. Jadi di sini kita bisa mencoretnya di sini langsung ya. Lagi-lagi kita perlu mencari ukuran yang bisa kita tentukan terlebih dahulu. TO dapat kita cari dengan pendekatan segitiga siku-siku. Ini T, ini O, ini B. BO sendiri adalah 10, ini 13. Kita dapat mencari TO lewat teorema Pitagoras, yaitu akar dari 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Akhirnya memperoleh 169 dikurangi 100, yaitu akar 69. Kita isikan di sini, nilai BE adalah 20. Kita kalikan dengan akar 69. ET sendiri adalah 13, ini 13 dikali BX. Jadi nilai BX yaitu 20 akar 69 per 13. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, berarti ini merupakan jarak antara titik B ke rusuk TE, 20 akar 69 per 13. Kita lanjut untuk soal yang nomor 6. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya 8. Nah, jadi ini sudah saya siapkan kubusnya. Rusuknya adalah 8.
Titik M adalah titik tengah BC. Nah, di sini ada titik M. Tentukan jarak M ke EG. E ke EG, M ke EG. Jadi menghasilkan segitiga MEG ini. Nah, langkah pertama yang harus kita cari, tentu masing-masing dari segitiga yang telah kita peroleh, kita tentukan ukurannya masing-masing yang dapat kita cari. Nah, di sini EG kita tentukan dulu, di mana yang paling mudah di sini EG adalah diagonal bidang. Diagonal bidangnya berarti 8 dikalikan akar 2. Kita sudah memperoleh bahwa EG adalah 8 akar 2. Kemudian langkah berikutnya yang dapat kita cari adalah MG di sini ya. Atau kalau misalkan kalian kesulitan, ini kan di sini yang dicari adalah ini. Nah, kita bisa merubah kubusnya. Jadi misalkan di sini kubusnya, kalau misalkan kalian kesulitan untuk membayangkan atau, nah kita bisa merubah letaknya saja. Jadi misalkan kalau A di sini kita ubah coba di sini A, B, C, D. Ini berarti E, F, G, H, dimana yang kita cari adalah di sini M, ini G, EG ya. Jadi ini yang akan kita cari. Nah, EG ini sudah 8 akar 2. Kemudian kalau saya misalkan di sini M, kemudian saya tarik garis lurus ini, AC ini merupakan diagonal yang sama dengan ini ya. Jadi saya tarik lurus di sini, ini misalkan N. Nah, ini O, titik pertengahan AC. Nah, di sini akan menghasilkan suatu segitiga yang sebangun. Jadi misalkan di sini titik P ya. Jadi yang kita cari nanti adalah TM. Ini yang akan kita cari. Jadi titik P, kalau misalkan di kubus ini yaitu ini adalah P dan ini M. Perhatikan di sini ada N, ini ada M, dan ini O, ini D. Kita bisa menggunakan lewat kesebangunan ya. Kita mencarinya bisa lewat kesebangunan. Yang kita perlukan ini adalah segitiga ini. Sebenarnya kita mencari apa? Kita mencari yang ini. Ini P, ini N, ini M. Nah, ini yang akan kita cari. Kalau misalkan kita gambarkan kan di sini. Nah, ini N, P, N, M. Dimana yang kita cari adalah PM. PN sendiri merupakan sama tingginya dengan GC. Nah, P ke N ini sama dengan GC, yaitu 8. Kemudian MN dapat kita cari lewat kesebangunan. Jadi MN ini C ya. MN per MC nilainya akan sama dengan BO per BC. MN sendiri yang kita cari, berarti kan MN dapat kita peroleh dari BO dikalikan MC per BC. BO sendiri adalah pertengahan diagonal dari diagonal bidang. Kalau diagonal bidangnya 8 akar 2, berarti BO sendiri 4 akar 2 dikalikan MC nya sendiri, pertengahan dari rusuk yaitu 4, dikalikan BC nya sendiri yaitu rusuk yaitu 8, yang akhirnya menghasilkan 2 akar 2. Kalau sudah ketemu seperti itu, jadi untuk mencari nilai PN itu adalah akar dari PN kuadrat ditambah MN kuadrat. PN kuadrat sendiri karena PN adalah 8 ya, sama dengan rusuknya, jadi ini 8 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Jadi akar dari 64 kita tambahkan dengan 8 yaitu akar 72, atau dapat kita sederhanakan menjadi 6 akar 2. Jadi jarak M ke G adalah 6 akar 2.
Kita lanjut untuk soal yang di nomor 7. Perhatikan 5 segi 4 berikut, di situ sudah tergambar. Jadi di dalam soal sudah digambarkan di mana titik P. Nah, titik P di sini merupakan titik tengah dari rusuk AB dan Q merupakan rusuk dari AD. Jika panjang AB sendiri sama dengan panjang TA, AB ini sama dengan TA, yaitu sama-sama 12. Nah, tentukan jarak titik T ke garis PQ. Nah, yang ditanyakan adalah TPQ di sini ya. Ini titiknya. Kita misalkan di sini karena yang kita peroleh seperti ini. Ini ada T, ini Q, ini P. Ini yang akan kita cari. Kita misalkan di sini S atau di sini ya. Ini S. Ini lurus ya. Jadi kita misalkan ya seperti ini. Kemudian kita tentukan lagi hal-hal yang belum diketahui ya, atau garis-garis, ukuran garis yang belum diketahui. Karena ini juga termasuk kesebangunan, kita akan mencari nilai dari PQ sendiri itu. Perhatikan, jadi kita dapat mencari, karena ini kesebangunan, kita lihat segitiga A PQ akan sebangun. Nah, jadi segitiga APQ dia sebangun dengan segitiga ABD. Jadi segitiga APQ karena dia sebangun dengan ABD, dapat kita lakukan perbandingan di mana AP per AB nilainya akan sama dengan PQ per BD ya. Jadi AP di sini merupakan pertengahan dari AB, yaitu berarti kalau di situ 12 berarti pertengahannya adalah 6, per AB-nya sendiri adalah 12. Nilainya akan sama dengan PQ yang kita cari dengan BD yang merupakan diagonal bidang, karena ini peraturan ya. Jadi ini AB, BC semuanya 12, diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Jadi akan menghasilkan nilai PQ adalah 6 kali 12 akar 2 per 12, yaitu 6 akar 2. Karena PQ, P ke Q nya adalah 6 akar 2, jadi ini sudah kita peroleh 6 akar 2. Kemudian TQ nya kita akan mencari nilai dari TP. Nah, TP atau TQ ini hampir sama. Jadi untuk mencari TP sendiri kita menggunakan pendekatan dari yang ini. Ini T, ini P, ini B. Dimana TP-nya sendiri diketahui tadi 12. PB-nya merupakan pertengahan dari AB yaitu 6. Jadi nilai TP yaitu akar dari 12 kuadrat min 6 kuadrat, yaitu akar dari 144 dikurangi 36, yaitu akar 108, atau dapat saya sederhanakan menjadi 6 akar 3. Nah, di sini sudah diketahui TP adalah 6 akar 3. Tentu untuk mencari nilai TS kita bisa menggunakan TSQ maupun TSP. Ya, mudahnya seperti ini. Nah, TP sendiri sudah ketemu 6 akar 3. TS yang akan kita cari di sini. Kemudian SP sendiri merupakan pertengahan dari PQ. Jadi kalau PQ atau Q ke P nya 6 akar 2, otomatis S ke P nya ini adalah 3 akar 2. Jadi untuk mencari TS dapat kita peroleh dari akar 6 akar 3 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. Jadi menghasilkan ini 108 dikurangi 18. Jadi akar 90, atau dapat kita sederhanakan ini menjadi akar 9 kali 10 ya, jadi 3 akar 10. Nah, jadi jarak antara T ke PQ atau TS itu sendiri adalah 3 akar 10. Kita lanjut untuk yang di nomor 8, di soal nomor terakhir ya. Di soal nomor terakhir ini sudah tergambarkan titik E merupakan titik tengah rusuk CD. Nah, di sini sudah digambarkan panjang BC 8,
AB sendiri merupakan 4 akar 2, kita disuruh menghitung jarak titik A ke garis BE. Di sini sudah terbentuk segitiga ABE, ini yang akan kita cari, tegak lurus di sini ya. Nah, tentu sama seperti sebelumnya akan kita cari garis-garis yang ukurannya yang diperlukan di sini AE kemudian BE yang akan kita perlukan ya. CD sendiri merupakan segitiga peraturan ya, berarti BC CD ini nilainya juga sama. Kemudian kita cari dulu AB sudah diketahui, BE akan kita cari, kemudian AE juga dicari. Kita lanjutkan dulu di mana yang akan kita cari, misalkan ini S. Ketika kita gambarkan akan seperti ini A, ini E, ini B, dan yang akan kita cari di sini adalah S ya. BSE, kita tahu bahwa untuk BSE ini merupakan titik berat, jadi untuk mencari BS merupakan 2/3-nya dari BE merupakan titik berat. Kita nanti akan melihat dari sudut pandang segitiga ABS untuk mencari nilai AS. AS sendiri ini titik A ke garis B ya, atau bisa saya tuliskan AS. Jadi karena ini sudah ketemu 4 akar 2, ini akan kita cari. Nah, kita terlebih dahulu mencari nilai dari BE. BE sendiri merupakan dapat kita cari dari sini. Ini B, ini E, ini C ya. Ini 8, CE merupakan pertengahan dari rusuk yaitu 4. Jadi BE dapat kita peroleh dari Pitagoras yaitu BC kuadrat dikurangi CE kuadrat, yaitu akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, 64 dikurangi 16 yaitu akar dari 48, atau di sini menjadi akar 48, 16 kali 3 berarti 4 akar 3. BE sudah diketahui 4 akar 3, berarti BS nya adalah 2/3 dikali 4 akar 3, yaitu 8/3 akar 3. Karena BS sudah diketahui, kita akan di sini ya, poinnya ASB ini 4 akar 2, yang ini 8/3 akar 3. AS dapat kita peroleh dari akar dari AB kuadrat dikurangi BS kuadrat, karena ini siku. Jadi di sini AB nya adalah 4 akar 2 kuadrat, kita kurangi dengan 8/3 akar 3, kita kuadratkan. Nah, di sini akan menghasilkan 4 kuadrat, 16 kali 2 32, kita kurangi dengan 64/3. Di sini akan menghasilkan akar, kita samakan penjemputnya jadi 64/3, yaitu akar dari 96 dikurangi 64, dan di sini 32/3. Jadi nilai AS sendiri dapat kita jabarkan. Di sini kita bisa memisahkan ya, ini akar 32 per akar 3. Jadi di sini akar 32 sendiri merupakan 4 akar 2 ya. Jadi di sini per akar 3, atau dapat kita rasionalkan menjadi 4 akar 6/3. Jadi jarak A ke S atau jarak A ke BE yang dapat BE di sini kita misalkan di sini S karena tegak lurus, jadi jarak AS atau jarak A ke garis BE sendiri adalah 4/3 akar 6. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.